Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi malikil a'lam, ghafiriz zunubi wal asam, alladzi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuriz zalam, wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumiz ziham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ahli baiti ajma'in, summa ila jami'i ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa immadil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nakhussu khususan ila musannif hadzal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin Husain asy-syahir bi Abi Suja wa musyarrihu Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, annallaha yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yuli darajatihima fil jannah lana lahuma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-22 di luar yang ekstra. Jadi mungkin udah, alhamdulillah udah 2 tahun ya Tat ya. Udah jalan 2 tahun kita. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustadz Ali Akbar selaku DKM Masjid Al-Bayyinah beserta seluruh jajaran pengurusnya, Ustadz Doni, bapak-bapak sekalian, jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya pada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membahas, kita akan mengkaji tentang hal-hal yang kadang karena kita manusia biasa dalam sholat itu ada yang tertinggal, ada yang lupa kita, namanya kita apalagi kalau banyak urusan, kadang-kadang kita itu nggak konsen, ada yang terlewat. Nah itu bagaimana kalau ada yang terlewat itu? Nah kita tinggal kita lihat apakah dia termasuk rukun, apakah dia termasuk sunnah, apakah sunnah itu masih ada 2, ada ab'ad, ada hayat. Kalau yang ab'ad nanti kita ganti dengan sujud sahwi, kalau yang sunnah biasa bukan ab'ad
nggak apa-apa, nggak kita ulangi. Jadi nanti dilihat, makanya kemarin ini terkait dengan yang kemarin, ada yang rukun kemarin ada 18, terus ada sunat hayat yang kemarin ada berapa. Nah itu kita nanti bisa diingat-ingat, merefresh kembali dengan yang kemarin. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita seperti biasa, mari kita baca sekali lagi suratul Fatihah untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat afiah oleh Allah, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khotimah. Ala hadiniyah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca pembahasan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Faslun ay hadza fasl. Ada fasal, ada pembahasan khusus. Wal matruku, dan adapun sesuatu yang tertinggal, yang ditinggalkan minas sholati, dari sholat, salah satu asya'a, itu ada 3 hal. Jadi yang kadang kita tinggalkan dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Fardun, yaitu sesuatu yang fardu, yang rukun. Nah kemarin namanya fardu itu rukun, nggak boleh kita tinggalkan kalau rukun. Nah, kalau rukun ketinggalan ya tidak sah sholat kita. Jadi kalau rukun itu harus kita kerjakan, kalau ketinggalan itu tidak sah atau tidak kita kerjakan. Wa sunnatun, dan sunnah abad maksudnya, wa hayatun, dan sunnah hayat. Jadi yang seringkali tertinggal di dalam sholat itu ada kadang-kalanya fardu kita ketinggalan, mohon maaf. Misalkan habis berdiri, namanya orang lagi blank, mungkin mau rukuk nggak rukuk, langsung sujud. Pernah nggak kejadian seperti itu? Ya kan, mau nggak rukuk tapi langsung sujud. Pernah seperti itu, sering kadang-kadang kejadian. Nah itu bagaimana kalau yang fardu gitu, rukuk kan fardu, bagaimana kalau ketinggalan, tata caranya? Nah terus wa sunnatun, dan sunnah, hal-hal yang sunnah abad, ini ada 2. Yang ini mah kalau tasyahud awal kita ketinggalan, atau doa kunut dalam subuh kita ketinggalan, atau doa kunut dalam sholat witir di Ramadan yang terakhir, itu namanya sunat abad, yang biasanya diganti dengan sujud sahwi. Terus wa ayatun, dan sunnah hayah, sunnah-sunnah yang biasa, yang tidak mengharuskan, tidak disarankan melakukan sujud sahwi. Fal fardu, kita masuk kepada yang pertama. Lalu bagaimana jika yang ketinggalan di dalam sholat itu sesuatu yang fardu, yang merupakan rukun sholat? Rukun sholat kemarin ada 18. Nah, mulai dari niat, terus mengucapkan takbir, ketika melakukan takbiratul ihram, duduk terus ruku, terus bangun dari ruku, i'tidal, macam-macam, sampai yang terakhir kemarin ada 18 berurutan dalam melaksanakan rukun sholat. Lalu bagaimana jika yang ketinggalan itu fardu? Fal fardu, dan adapun fardu, layanubu, itu tidak bisa mengganti anhu, dari fardu, sujud sahwi, apa sujud sahwi. Jadi kalau fardu tidak boleh semata-mata diganti sujud sahwi. Bal in zakarahu, akan tetapi jika ingat siapa orang yang sholat terhadap fardu, ata, maka mengerjakan atau melakukan siapa orang yang sholat bihi, dengan fardu, wabana alaihi, dan melakukan, menggabungkan siapa man alaihi, terhadap fardu, terhadap sholat yang sisanya, rukun yang sisanya, wasajada, dan sujud siapa orang yang sholat lisahwi, terhadap sujud sahwi. Jadi di dalam fotokopi juga terlihat kita baca, jika yang ditinggal itu adalah fardu atau rukun dalam sholat, maka orang yang sangat tidak boleh semata-mata menggantinya dengan sujud sahwi.
Nah, jika dia segera ingatnya cepat, misalkan kayak tadi ruku lupa, sudah mau turun sujud. Nah, kalau kita pas waktu itu ingat, ya kita diri lagi. Jadi kalau ingatnya dalam waktu yang pendek, masih belum melakukan yang lain, tapi kalau fardu memang harus kita kembali, maka harus dikerjakan dan digabung dengan bagian sholat yang tersisa, dan sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Misalkan tadi sudah, bahkan ketika kita sudah duduk, udah dalam posisi duduk untuk melakukan sujud, kita ingat kalau itu fardu, kita harus ulangi lagi. Yang ketinggalan rukuk, kita diri lagi untuk rukuk, baru kemudian melanjutkan yang seterusnya. Jadi misalkan kita lupa nih, baru sujud sekali, udah mau berdiri, balik lagi. Sujudnya kan harus 2 kali, sujud itu rukunnya. Nah, kita ulangi lagi, baru nanti lanjutin seperti biasa. Jadi yang ketinggalan kalau rukun itu harus, selama kita masih dalam sholat itu, masih dalam sholat belum salam ya, selama kita dalam sholat kita ulangi. Terus kemudian kita melakukan di terakhirnya sujud sahwi. Ini kalau rukun. Jadi kalau rukun, kenapa? Rukun tidak boleh ditinggalkan kalau rukun. Jadi kalau sekapan kita ingat, kita ulangi. Jadi ini berdasarkan hadis dari Nabi, bahkan ini berdasarkan hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini malah terkait dengan yang dulu pernah ditanyakan oleh Pak DKM, ada sholat Pak Haji Mahmud juga, sholat rakaatnya kurang waktu itu, mau Nabi juga pernah, makanya ya kita orang Nabi juga pernah, Nabi aja yang Nabi Pak, pernah Pak sholat, ya mungkin beliau nggak tahu kenapa, tapi ini lupanya Nabi jadi berkah buat kita. Nah kalau yang lupa kita ya nggak ada ngaruhnya apa-apa, emang yang lupa kita yang nggak ada ngaruh buat yang lain. Ya emang karena kita ndableknya atau mungkin pikirannya kosong blank, tapi kalau rupanya Nabi menjadi berkah buat kita Pak, karena kemudian dari situ bisa ditarik istimbat hukum. Nabi pernah lupa, manusia biasa itu tempatnya salah lupa, apalagi kita yang Nabi aja pernah lupa. Nabi dalam hadis ini disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, kata Abu Hurairah apa? Sholat binan nabiyu, Nabi bersolat bersama kita, az-zuhra awil asra, entah sholatnya itu zuhur atau asar, kata Abu Hurairah, saya lupa pasti dah, kata Abu Hurairah, kalau nggak zuhur ya asar maksudnya begitu. Fasallama, maka kemudian Nabi itu salam. Faqala lahu dzulyatain, Nabi nggak sadar sholat zuhur apa asar, kemudian setelah sholat 2 rakaat salam Nabi. Nah, terus ada orang nama Dzulyatin berkata, faqala lahu Dzulyatin, kemudian Dzulyatin berkata, as-sholatu ya Rasulullah, anakostawa ya Rasulullah, sholat yang baru kita kerjakan tadi apakah emang sengaja dikurangi, dikosor, didiskon, kata Dzulyatin ini tanya kepada Nabi. Nabi ya masih bingung, bener yang bener apa benernya yang ditanyakan, yang saya kerjakan cuman sholat duhur asar cuma 2 rakaat. Karena Nabi tanya pada sahabat yang lain. Faqala Nabiyyu li ashabi, maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain selain Dzulyatin, ahakun mayaqulu, benarkah apa yang diomongin ya Dzulyatin itu sholat saya cuma 2 rakaat, kata Nabi kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, na'am, betul ya Nabi, sholat Nabi cuma 2 rakaat, kata. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa sholla raka'ataini ukhrayaini, kemudian Nabi berdiri untuk mengerjakan 2 rakaat sisanya. Summa sajadah sajdatani, kemudian sebelum salam Nabi mengerjakan sujud 2 kali, sujud sahwi. Jadi kalau mau sujud takbir dulu, sujud, baca kemarin subhana man la yanamu wala masu, takbir lagi bangun, ya terus sujud lagi takbir, terus bangun lagi, baru kemudian salam. Itu caranya sujud sahwi. Jadi terus kemarin juga dibahas di pertemuan sebelum itu, kalau ingatnya lama setelah selesai sholat, kemarin udah dibahas juga. Jadi ingatnya kalau sebentar baru habis salam, ingat nggak terlalu lama, ya udah langsung berdiri aja. Kecuali ingatnya udah lama, udah ngopi, udah macam-macam baru ingat, ya udah diulangin lagi kalau begitu. Kalau ingatnya baru sebentar habis salam, waduh tadi saya sholatnya baru 2 ya, atau diingetin Ustadz Haji Mahmud, Pak DKM jadi imam lupa diingetin Pak Haji Mahmud,
tadi sholatnya baru 2 loh, atau maghrib baru 2 udah salam, padahal 3. Kalau 3 berarti nambah 1 sisanya. Langsung berdiri, nggak usah niat, langsung berdiri, tambahin 1. Jangan tambahinnya 3, kecuali dan jagung dulu sambil ngopi harus diulangi 3 begitu. Kalau sisanya lama, jadi ukurannya begitu. Jadi ukurannya lama itu kemarin dibedakan, ukuran lama itu seberapa sih? Kalau menurut Imam Al-Buaiti kemarin ditentukan ukuran 1 rakaat sholat. Nah kalau menurut Imam Abu Hurairah malah lebih lama lagi, menurut ukuran 2 rakaat sholat. Nah kalau menurut Imam Syafi'i sendiri, menurut ukuran kita ngomong kira-kira 11 kata. Susah tapi ini kalau 11 kata, bayanginnya 11 kata, kita ngomong 11 kata itu masih kehitung sedikit. Jadi kalau yang fardu begitu. Nah jadi kalau yang kita terlupa apa, kalau kita masih dalam sholat, kita ulang lagi, balik lagi, terus kita selesaikan sisanya. Mulai dari yang lupa tadi mana, rukuk ya kita balik ke rukuk. Kalau yang lupa kita sujud baru sekali ya balik ke sujud, baru sisanya dilanjutkan. Jadi begitu kalau untuk yang sholat fardu. Dalilnya ini berdasarkan tadi hadis riwayat Abu Hurairah. Terus kita lanjut. Ini yang tentang tata cara kalau kita ketinggalan yang fardu. Tapi intinya itu ada sujud sahwinya di akhir karena kita ada sesuatu yang terlupa atau lewat atau yang ini. Terus yang selanjutnya was-sunatu, dan adapun yang sunnah. Lalu kalau ketinggalan, yang ketinggalan itu sunnah abad, sunnah yang mewajibkan mengharuskan kita melakukan sujud sahwi. Nah, was-sunatu intaraka la ya'udu ilaiha ba'dat talabus. La ya'udu maka tidak usah kembali siapa orang ilaiha kepada sunnah ba'dat talabusi bil fardi, setelah dia melakukan fardu yang lain. Sebagai contoh, faman taraka tasyahudal awal, misalkan ada orang lupa melakukan tasyahud awal, habis rakaat yang kedua dia lupa berdiri, nggak melakukan tasyahud awal, fadzakaru ba'da talihi, kemudian dia ingat setelah dia tegak berdiri udah iktidal. Nah itu bagaimana? Nggak usah balik lagi, karena tasyahud awal itu kan sunnah abad. Nggak usah kalau udah tegak, karena udah tegak berarti udah masuk rukun yang baru. Nah ba'da talabus bil fardi, setelah dia masuk ke rukun yang baru ini dia tidak perlu balik lagi. Tapi kalau belum masuk rukun yang baru, misalkan habis sujud naik dikit baru mau diri, belum berdiri tegak, belum masuk rukun yang baru. I'tidal kan rukun yang baru, belum masuk itu baru setengah, baru mau diri, ya balik lagi kalau begitu. Kalau belum qoblat talabus, intinya qoblat talabus sama ba'dat talabus. Nah, jadi kalau sesudah talabus bil fardi, masuk ke fardu yang baru, udah tegak, udah sempurna, ya kita nggak usah balik lagi, ya kita kerjakan aja selanjutnya, tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau belum masuk rukun yang baru, masih baru mau duduk, ya balik lagi, kita tasahud dulu, kemudian sama tetap sebelum akhir kita melakukan sujud sahwi. Jadi begitu kalau yang ketinggalan sunat abad. Begitu juga kalau yang ketinggalan doa kunut misalkan, kalau kita ingatnya sesudah duduk sempurna sujud, nah ya nggak usah balik lagi. Tapi kalau baru mau turun sujud, ya kita tegak lagi karena belum masuk rukun yang baru. Jadi kalau masih ngogrong-grong baru mau turun, kita ingat, wah saya belum kunut ini, balik lagi baca doa kunut. Sebelum salam kita membaca sujud sahwi. Jadi begitu kalau yang ketinggalan itu sunnah abad, namanya sunnah yang kita diharuskan melakukan sujud sahwi. Jadi ini yang ketiga. Terus yang terakhir, ini kita pembahasannya ini aja nih tentang yang tentang sujud sahwi, baru nanti ditambah sedikit kalau memang waktunya masih ada. Wal hayatu, dan yang selanjutnya yaitu sunnah hayat. Nah sunnah biasa
Kalau yang ketinggalan sunnah biasa itu bagaimana? Sunnah biasa itu banyak. Kemarin dalam pertemuan sebelumnya disebutkan sunnah biasa itu ada 15. Nah, yang terkait yang tadi dalilnya tentang yang sunnah tadi, sunnah abaat, kalau sudah kita masuk rukun yang baru nggak usah balik lagi, atau kalau sebelum itu kita diri lagi, kita sempurnakan dulu, itu berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah. Jadi juga pernah terjadi itu, Nabi sholat lana Rasulullah, Nabi sholat bersama kita, rakaat ini membagi sholat 2 rakaat. Ini juga sama, Nabi ini lupa tasahud awal. Jadi semua koma kemudian berdiri siapa? Rasulullah. Falam yajlis, tidak melakukan duduk tasyahud. Nabi juga pernah. Tapi ya itu, kalau lupanya Nabi itu jadi berkah buat kita. Jadi istimbat hukum. Kalau kita yang lupa ya tidak ada efeknya ya. Malah kita bikin ragu-ragu. Tapi kalau Nabi itu namanya Nabi, semua yang dilakukan Nabi itu menjadi sandaran hukum, ada hukumnya enak buat kita. Jadi kalau kita seperti Nabi lupa, kita jadi ketemu dasar hukumnya. Jadi pernah Nabi juga sholat. Baru pas 2 rakaat yang kedua nih Nabi juga sholat duhur. Dalam riwayat yang lain mengatakan baru setelah rakaat kedua Nabi itu kemudian berdiri, falam yajlis, tidak duduk melakukan tasyahud awal. Faqaman nasu, maka kemudian orang-orang itu berdiri mau seperti halnya Nabi ya. Namanya makmum ya ikut imam lah, ya kan? Nabi berdiri enggak sujud enggak tasyahud, imam juga ikut berdiri. Falama qadha salatahu, ketika sudah selesai dalam arti sempurna sholat Nabi, sudah 4 rakaat, imam makmum itu pada menunggu-nunggu apa yang akan dilakukan Nabi, karena tadi tidak melakukan tasyahud. Apa Nabi ini langsung salam atau bagaimana? Ya imam yang mengikuti, makmum otomatis mengikuti. Tapi ternyata apa pendidikan Nabi? Kabbaro qabla taslim, Nabi melakukan takbir sebelum salam. Fasajada sajadataini, maka kemudian beliau melakukan 2 sujud, yaitu 2 sujud sahwi wa huwa jalisun. Dalam keadaan Nabi melakukan duduk di antara 2 sujud, seperti duduk di antara 2 sujud biasa. Jadi sujud sahwi yang pertama duduk sebentar, sujud lagi, maksudnya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Nabi juga pernah. Jadi kalau udah terlewat ini Nabi nggak diri lagi sebelum salam tadi. Pas sudah sujud juga Nabi nggak berdiri lagi, tapi langsung saja. Karena apa? Ini tasyahud, bukan rukun tapi sunnah abaat. Maka Nabi lanjut saja, hanya nanti sebelum salam beliau melakukan sujud sahwi. Jadi ini yang ditinggalkan tadi sunnah abaat. Lalu kalau sunnah hayat itu ada kemarin macam-macam, ada 15, mengangkat 2 tangan saat takbiratul ihram, membaca kalimat tawajuh, ini wajah itu kita habis takbir nih, lupa nggak baca doa iftitah, langsung Fatihah. Kalau kita lupa ya nggak usah kita sujud sahwi, yaitu namanya sunnah hayat. Itu yang ada misalkan naruh tangan, kita nggak naruh tangan, atau kita nggak baca ta'awud sebelum tawajuh karena itu merupakan sunnah juga, atau kita lupa pada saat sholat jahar kita nggak membaca jahar, itu termasuk sunnah juga, itu nggak perlu karena kita lupa. Nah itu nggak perlu sujud sahwi. Terus kita pas ruku sujud nggak membaca doanya, itu kan membaca doa ruku sujud itu termasuk sunnah. Rukunnya sujudnya, tapi membaca doanya itu bagian dari sunnah. Nah kita kalau lupa seperti itu, nah itu tidak perlu kita sujud sahwi. Nggak usah kita ulangi juga. Pas tadi lupa nggak baca doa sujud, nggak baca doa ruku, kita udah duduk balik lagi ruku karena nggak baca doanya, nggak baca doa ruku, nggak perlu. Kita lupa nggak baca, namanya masih ngantuk sholat subuh, ruku doang, nggak baca doa. Pas mengamum udah sujud, saya belum baca doa ruku tadi, balik lagi, atau sholat sendiri di rumah gitu, masih ngantuk, belum berbaca ruku, lupa, belum nggak baca doanya, kita udah sujud baru ingat, wah tadi saya belum baca doa ruku. Nggak perlu lagi kita balik lagi, karena itu termasuk sunnah biasa. Kita lanjut saja, nggak perlu juga sujud sahwi. Jadi ini kalau menurut imam ini, jadi wal hayatu, dan apapun sunnah hayat la yaudu, itu tidak kembali mengulang siapa musori ilaiha terhadap sunnah ba'da tarkiyah, setelah meninggalkannya, wala yasjudu,
dan tidak melakukan sujud sahwi siapa man anha terhadap hay'ah yang ditinggalkan. Nah ini jika sunat hay'at. Jadi kalau sunnah hay'ah nggak usah balik lagi, nggak usah pula sujud sahwi. Makanya dari pertama kita sampaikan, sholat itu yang penting, yang perlu diingat-ingat yang rukun, ya, yang rukun itu yang sangat penting. Kita harus tahu bedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi kalau ada yang ketinggalan kita nggak bingung. Kalau yang ketinggalan rukun ya memang kita harus mengulangi dari mana yang kita tinggalkan. Kalau kita masih dalam sholat, kita tinggal ke langit terus kita melanjutkan seperti biasa. Tapi kalau yang sunnah hab'at hanya dua. Ingat-ingat yang sunnah hab'at itu aja dua, gampang. Tasahud sama doa kunut dalam subuh. Kalau yang lain sunnah-sunnah yang lain nggak perlu kita ulang, nggak perlu kita sujud sahwi. Terus yang terakhir ini juga sering terjadi. Kalau kita dalam sholat, nah namanya kita orang ya seperti tadi kita sampaikan, kadang-kadang kita kan pikiran kemana-mana nih. Ya emang begitu penyakitnya orang sholat, emang setan ya begitu. Apa yang kita tidak ingat tuh kalau sholat ingat. Nah emang itu triknya setan goda kita. Duit ditaruh di mana tuh, duit hilang aja kalau kita sholat. Ingat loh, duit oh iya ya, duit saya taruh di ono ya, baru ingat ya pas sholat ingatnya. Memang itu setan. Sebelumnya nggak ingat, dicari-cari di mana di rumah nggak ingat, tapi pas sholat ingat. Oh iya ternyata di sono saya naruhnya kemarin. Nah itu memang setan. Maka kadang-kadang kita dalam sholat juga begitu. Waduh, karena nggak konsen jadi lupa. Aduh sholat tadi udah 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Udah 3 rakaat apa baru 2 rakaat ya? Nah kalau kan sering kita begitu. Kalau pas sholat bingung. Ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat, ini udah 4 rakaat apa 3 rakaat. Nah kalau yang begitu kita bingung tentang rakaatnya, kita ambil yang sedikit. Kalau kita bingung antara 2 sama 3 rakaat, saya udah 2 rakaat apa 3 rakaat sih, kita ambil yang 2. Kita yakinin yang 2, meskipun ternyata nanti yang benar 3, kita udah 3, kita ambil yang 2. Begitu kita ragu-ragu, saya udah 4 rakaat atau 3 rakaat sih, kita ambil yang 3, ambil yang akol, tapi sebelum salam melakukan sujud sahwi. Jadi tata caranya begitu kalau kita ragu tentang jumlah rakaatnya. Jadi wa idza syakka, nanti ada dalilnya juga, wa idza syakka, dan jika ragu-ragu siapa orang yang sholat, siapa seseorang fi adadima, dalam bilangan rakaat atabihi yang telah melakukan siapa musolli bi dengan minar rakaati dari jumlah rakaat, bana alal yakin, maka dia meneguhkan terhadap yang diyakininya. Berarti bahwa al aqol, yaitu yang paling sedikit. Jadi kalau ragu antara 3 sama 2 diambil yang 2, ragu antara 4 sama 3 diambil yang 3. Biarpun nanti kalau kita ambil yang 2 otomatis padahal tadinya udah kita berdiri rakaat yang ketiga, kita lupa, ragu-ragu, kita ambil yang 2, kita berarti duduk tasawuf 2 kali, nggak apa-apa orang kita lupa. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kita ambil yang sedikit. Wasajada lisahwi, dan kemudian kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah ini juga pernah dinyatakan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Itu dalilnya, nanti kalau Ustadz Ali Akbar ditanya dalilnya mana ini, bahwa Rasulullah berkata idza syakka ahadukum, jika ragu-ragu ahadukum seseorang dari seorang dari kalian fi sholati, di dalam sholatnya, falam yadri, maka tidak tahu siapa ahad, nggak tahu kam sholat asalasan amarban, berapa sholat yang sudah dikerjakan, asalasan ataukah 3, amarbaan atau 4, fal yatrohis saka, maka hendaklah dia membuang yang meragukan, ala mastaikono untuk memilih sesuatu yang yakin, summa yasjudu sajdataini, kemudian hendaklah dia melakukan sujud 2 kali qabla ayyusalima, sebelum dia melakukan salam. Fa in kana sholat, jika ada siapa seseorang, jika ternyata sholat siapa seseorang khamsan sebanyak 5 kali,
karena tadi dia sholat mengerjakan 4 rakaat, dia ragu sudah 4 atau 3, kemudian dia nambah, diambil yang 3, otomatis kan sholatnya menjadi 5. Ketika ternyata benar, sebenarnya dia sudah benar 4 tapi menganggapnya 3, akhirnya dia sholat menjadi 5 kali, nggak apa-apa. Syafa'na lau sholatuhu, maka sholat yang kelima itu dianggap akan menjadi syafaat untuk dia, menjadi penolong untuk dia, menambal jika memang itu kurang. Nah, dilengkapi menjadi 4, tapi kalau lebih ya nggak apa-apa, itu akan menjadi penolong bagi dia. Wa in kana sholat imam, ternyata dia memang sholatnya udah benar sebenarnya 4. Nah, kebenaran memang 4 sholatnya itu. Nah, jadi dia meyakini mengambil yang sedikit dan ternyata emang benar apa yang diputuskan itu, dia memang tadi baru 3 belum 4, maka itmam kana targiman li syayatin, maka yang demikian itu adalah menjadi penghinaan bagi setan. Memang tadi kan setan ngerjain kita, ente 3 apa 4 ya. Ternyata saya tambah bener 4 ya, kita ngeledek setan. Bener saya bener, istilahnya bahasa kasarnya begitu, kita ngeledekin setan. Apa yang kita lakukan bener istihad kita makan sujud sahwi, kita ambil keputusan yang sedikit. Nah itu kata hadis ini. Jadi seperti itu, jadi itu tata caranya. Terus yang terakhir seperti dijelaskan tadi, jelas bahwa sujud sahwi sunatun, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak kerjakan sebenarnya juga nggak apa, tapi kalau menurut ulama itu berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i sunnah biasa, kalau mazhab Maliki itu sunnah muakkadah yang mendekati wajib sujud sahwi itu. Bahkan kalau mazhab Hambali sama Hanafi itu kalau meninggalkan rukun itu wajib sujud sahwi, hukumnya menjadi wajib. Ragu-ragu juga wajib sujud sahwi kalau menurut mazhab Hambali sama Hanafi. Makanya sujud sahwi kan tidak susah kita kerjakan sahabat untuk ikhtiyat, karena ada menyatakan ulama yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah muakkadah mendekati wajib. Nah yang menyatakan sunnah jangan sujud sahwi. Jadi kalau menurut kitab ini, karena ini mazhab Syafi'i, maka sujud sahwi hukumnya sunnah. Wa mahaluhu, dan adapun tempatnya sujud sahwi qabla salam, itu sebelum salam. Lalu bagaimana? Nah ini sering terjadi juga. Kalau kita ingatnya itu setelah salam, nah ya kan kadang ada yang lupa, saya udah lupa, tapi ingatnya setelah salam, ingatnya kita setelah salam. Nah itu Nabi juga pernah melakukan sujud sahwi setelah salam. Jadi ingat, tadi ada yang terlewat saya, nggak apa-apa setelah salam melakukan sujud sahwi. Tapi ada yang begitu. Tapi kalau yang teringat itu tadi rukun, ya tadi kita rukun. Kalau maksudnya kalau di dalam sholat ya balik lagi, kalau di luar sholat ya namanya ini rukun kurang, misalkan rakaatnya tadi ya jaraknya terhitung lagi, dihitung lagi jarak waktunya tadi, kembali lagi kepada perhitungan jarak waktu. Nah kalau sekedar sunah-sunah kita ingat sunah hayatnya, misalkan nggak kunut, tapi kita ingatnya setelah salam, kita sujud sahwi aja setelah salam, karena Nabi juga pernah melakukan. Nggak usah kita ulangi lagi. Kalau yang teringat tadi sunnah abad, kita setelah salam kita nggak tasyahud tapi ingatnya setelah salam. Kalau kita masih dalam sholat sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi kalau kita ingatnya kok setelah sholat selesai, itu menurut ulama boleh, sebagian ulama kita melakukan sujud sahwinya setelah sholat, karena Nabi juga pernah melakukan itu, ada hadisnya. Jadi patokannya itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang kadang-kadang kita tinggalkan dalam sholat ini. Barangkali silakan ya Pak Haji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sujud sahwi berhubungan dengan bacaan doa. Kita mengikuti imam dan tidak pakai qunut, apakah yang terakhir setelah salam kita boleh sahwi? Atau tidak perlu? Ya kalau kita mengikuti orang yang tidak melaksanakan imam yang tidak melakukan sholat, pas doa kunut ya nggak perlu. Jadi tapi gini nanti sujud sahwi ini para ulama, tapi itu nggak perlu Pak ya. Tadi ada kasus yang lain, misalkan ini sholat nih, imam lupa tadi nggak kunut, nggak kunut, terus imam sebelum salam melakukan sujud sahwi. Nah itu kita yang makmum juga harus melakukan sujud sahwi. Terus masalahnya nih
ketika ada makmum masbuk, ya kan, dia baru ikut 1 rakaat. Nah, imam melakukan, karena tadi imam di rakaat yang kedua dia tidak sujud sahabat, dia tidak doa kunut, kemudian dia sujud sahwi. Nah, imam makmum yang masbuk ini bagaimana? Yang memang belum rakaat kedua. Nah, itu menurut ulama yang ini nggak usah ikut sujud sahwi, yang makmum yang masbuk tadi, karena dia belum melakukan yang kedua. Jadi nanti dia sendiri kan, nanti dia baca doa kunut lagi di rakaat yang kedua. Nah gitu dia kan nggak ketinggalan, kecuali dia pas rakaat kedua juga lupa juga kayak imamnya. Jadi dia sujud sahwi kalau dia ingat, nah itu dia pas makmum imamnya sujud sahwi, dia tidak perlu sujud sahwi. Nah jadi, tapi nggak boleh kalau misalkan begini nih, imam kita ikut imamnya ditanyakan Ustadz apa Haji Mahmud, imamnya memang tidak melakukan doa kunut, kita makmum. Nah karena berbeda, terus kita imamnya langsung salam, kita sujud sahwi sendiri sebelum salam, itu malah nggak boleh Pak Haji. Kita misalkan sholat di tempat lain, orang itu nggak memakai sujud kunut, nah dia kan otomatis langsung salam, nah kita sujud sahwi sendiri sebelum salam, nah itu malah nggak boleh kalau menurut ulama. Sebagian ulama termasuk bahkan ulama Syafi'i juga menyatakan begitu. Jadi patokannya begitu. Jadi memang kita itu mengikuti imam. Nah tadi kalau imamnya ya nggak perlu kita Pak Haji, apalagi sujud sahwi sendiri setelah imamnya nggak melakukan doa kunut. Karena doa kunut itu memang hanya sunnah ba'at. Bagusnya kalau kita masih dalam sholat kita melakukan sujud sahwi. Tapi kalau imamnya memang nggak melakukan itu, ya kita nggak usah melakukan sendiri. Gitu Pak Haji ya. Jelas Pak? Setelah salam baru kita sujud sahwi gitu. Nggak usah, kalau makmumnya, kalau imamnya itu emang nggak melakukan, nah, nggak apa-apa. Yang kedua, sujud sahwi juga. Kita termasuk yang masuk. Kita dapat rakaat yang kedua. Baca dulu. Jadi kita melanjutkan lagi bahwa rakaat yang kedua itu. Apakah kita perlu baca kunut lagi atau langsung tidak perlu? Ya kalau kita lakukan seperti yang kita lakukan biasa, tadi udah baca kunut, kita baca kunut tetap. Sama kayak ketika kita sholat maghrib, kita dapatnya 1 rakaat doang. Nah kita kan nanti kita ngikutin duduk dulu kan, duduk dia yang terakhir rakaat terakhir kan. Tapi kita baru mau masuk rakaat kedua kan, kita tetap baca tasyahud kedua juga kan. Kita berarti duduknya berkali-kali. Tapi nggak apa-apa, namanya makmum masbuk ya begitu. Kita yang pertama itu mengikuti apa saja yang dikerjakan oleh imam. Nah kita baru menyempurnakan gerakan kita sendiri. Kalau kita maghrib misalkan dapat 1 rakaat, kan kita duduk nih, ikut duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir sama imam. Kemudian kita mengerjakan lagi rakaat yang kedua. Nah kita duduk lagi kan, tasyahud awal kan, bukan karena tadi imam udah duduk kita nggak duduk lagi, enggak. Kita mengerjakan menyempurnakan sholat itu seperti biasa. Jadi seperti itu ya Pak Haji, paham? Bisa dipahami? Nah barangkali ada yang lain Pak. Oh iya, moga Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullah. Masalah lupa Ustaz nih. Ya. Kita sebagai makmum, ketika imamnya lupa misalkan nggak tasyahud awal. Apa yang dilakukan sama makmum? Apakah kita ikut berdiri atau kita lanjut? Kemarin pertemuan sebelumnya kita ingatkan dulu. Kalau udah dia terlanjur udah berdiri ya kita berdiri aja, nggak apa-apa. Tapi kita ingatkan dulu pas dia lupa, kita membaca membaca tasbih subhanallah. Kalau yang ibu-ibu kemarin ditepuk tangannya, punggung tangannya pok. Nah, nanti syukurnya mudah-mudahan imamnya ingat di sebelum akhir dia sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi. Tetapi kalau makmumnya tetap diingetin juga, namanya makmumnya kurang ilmunya, mungkin kita udah diingetin nggak paham dia udah dibacain subhanallah masih aja dia nggak ngerti. Nah tetap berdiri, kita berdiri. Itu kan tasyahud awal juga kan hanya sunnah abaat, jadi bukan rukun, nggak apa-apa kalau yang bukan rukun. Nah itu jadi nggak apa-apa, itu kita ikutin aja dia. Kalau memang dia masih kita ingetin nggak ini ya tetap aja kita nggak usah. Kalau dia nanti nggak sujud sahwi, kita ikutin aja dia. Kita nggak usah nanti sujud sahwi sendiri sebelum dia salam. Ya itulah namanya, makanya jadi imam itu berat di situ Pak. Seandainya sholat jamaah semuanya nggak sah gara-gara imam, ya imamnya yang bertanggung jawab. Jadi itulah. Tapi secara hukum begitu.
Jadi apa namanya, kita ingatkan dia. Nah, kok nggak ngerti, makanya imam harus dipilih kan, yang ngerti, yang alim, yang ini, yang bacaannya bagus, yang paling pertama bacaan bagus, yang udah sepuh, terus yang alim. Jadi harus tahu kalau tata sholat itu kalau ada kesalahan diingatkan makmum, nah, harus ngerti. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi kita tetap ngikutin dia, karena sujud sahwi tadi kalau dalam patokannya kalau imam mengerjakan ya kita mengerjakan, kalau imam enggak ya kita enggak. Jadi gitu. Bahkan kalau kita masbuk ya tadi, kalau imam sujud sahwi kita enggak usah kalau kita masbuk. Tapi kalau kita menjadi makmum dia dari awal ya kita mengikuti seperti yang dia kerjakan. Jadi nggak perlu ini sendiri, beda sendiri. Nah, karena itu pun hanya bukan rukun kan, hanya keutamaan. Sunnah kalau yang bukan rukun ya. Jadi kalau yang rukun terkait dengan gerakan dia harus balik lagi. Kalau itu masih di dalam sholat harus ngulangin. Jadi banyak ngulanginnya. Kalau ingetnya udah agak lama balik lagi repot. Tapi kalau ingetnya setelah salam, ingetnya tadi kalau kurang rakaat jadi nambah rakaat kayak tadi. Jadi begitu ya. Mas Arif bisa di ini. Nah, ya. Jadi karena sujud sahwi ini bukan, kalau yang ketinggalan tadi bukan rukun. Jadi kalau misalkan tasyahud itu, jadi ingat pokoknya yang sunnah abaat ini bukan rukun, tapi dianjurkan sujud sahwi. Ya tadi tasyahud sama doa kunut. Kalau yang selain itu, selain rukun itu sunnah-sunnah biasa, nggak perlu kita balik. Misalkan ya tadi lupa nggak baca doa ruku, ya kita nggak usah balik lagi karena itu sunnah biasa. Yang wajib itu yang rukun rukuknya, tapi doanya itu sunnah. Yang rukun itu sujudnya. Kalau kita nggak baca doa sujudnya nggak perlu dibalik lagi. Balik lagi kita melakukan sujud nggak perlu juga sujud sahwi kalau kita baca doa sujudnya. Karena yang rukun itu, makanya yang kemarin kita ingat-ingat yang 18 catatan yang kemarin itu jangan lupa, karena kita harus tahu nih sholat kita nih yang rukun yang mana, yang sunnah abad yang mana. Sunnah abad cuma 2, yang sunnah biasa yang mana. Kalau yang ketinggalan sunnah biasa, misalkan tadi nggak baca doa iftitah, nggak baca doa ketika ruku, nggak baca doa ketika sujud, itu yang nggak perlu kita ulang. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Pak, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian di Masjid Al-Baidah, kebetulan imamnya waktu itu Pak Haji Mahmud. Jangan nunjuk Pak. Ini kejadian yang nggak adil ya. Ya. Sholat asar, kemudian kurang satu. Jadi sepakat imam itu mengatakan diulang. Oh iya. Tetapi ada satu jemaah mengatakan, "Tidak usah diulang, tambah satu saja." Iya. Akhirnya tetap dilaksanakan diulang. Dia ulang. Ya. Selesai sholat, tetap protes ya. Protes keras. Oh, makmumnya. Ya. Ya gitu. Mohon penjelasan Pak Ustaz, mana yang benar? Ya mana aja itu yang penting. Yang pertama seperti tadi, kalau ingatnya itu pendek kita tambah yang kurang. Kalau ingatnya udah lama ya kita ulang gitu aja. Ya, kalau mau diulang juga nggak apa-apa. Ini mau diulang untuk meyakinkan ya nggak apa-apa. Itu kalau kita nggak mau ngulang. Itu kalau kita nggak mau ngulang ya bisa aja langsung kita tambah kalau waktunya pendek. Kalau kita ulang biar pada ragu-ragu ini nggak ini dah kita ulangnya, kesepakatan kita ulang ya nggak apa-apa. Jadi itu Rasul memberikan itu kan namanya kemudahan untuk kita Pak. Kalau kita sekedar menambah nggak apa-apa, Nabi juga pernah melakukan menambah. Tapi kalau kita ulangnya nggak apa-apa, karena memang banyak yang ketinggalan rukun udah waktunya, apalagi udah salam udah agak jedanya lama ya nggak apa-apa. Kalau rukun nggak boleh ditinggalkan kan masalahnya. Jadi kalau kita kehilangan rakaat berarti kan kehilangan rukun yang banyak, ya kan? Kehilangan 2 rakaat, yang rukun yang hilang berapa di situ? Ya kan, jadi begitu. Kalau ingatnya pendek ya nggak apa-apa langsung masalahnya kan waktu itu juga nggak ada yang ngingetin kan Pak Ji. Iya. Itu. Ya makanya itu makmum sama imam harus kerjasama. Itulah gambaran dari kita, pemimpin dan rakyat harus kerjasama. Repot. Imam dan makmum juga sama, itu gambaran kehidupan kita. Nggak bisa sendiri-sendiri. Namanya makmum, imam sehebatnya apa itu ada lupanya juga, perlu dikritik, diingatkan kalau lupa. Pak Haji Mahmud lupa baru 2 rakaat. Nah itu dan sama-sama juga makmum sama imam harus sama-sama ngerti. Jadi mana? Sama-sama lupa.
Sama-sama lupa. Jadi makmum itu paling enak kalau ada apa-apa disalahin imam. Tapi juga makmum juga harus ngerti kalau ada beberapa yang salah, juga harus tahu caranya mengingatkan. Jadi dua-duanya harus ngerti. Maka pentingnya ngaji ilmu tuh di situ. Nah, oh, Ada nggak pakai ilmu buat ditolak. oh, keluar ustadznya. Amaluhu martudatun latuk balu wa kullu man bi ilmi. Itu benar. Ibadah yang tidak pakai ilmu itu ditolak, harus tahu ilmunya. Makanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak lagi? Kalau nggak ada kita tutup, ada kita cukupin. Barangkali moga kalau mau ditanyakan lagi. Oh ya, waktu-waktu boleh, masih ada waktu sedikit ya Tat ya. Setengah. Oh, ya nih. Terus kita ini fasalnya ada di sini Arabnya ya. Tapi nanti kita baca yang ininya. Apa namanya, mana nih yang terakhir. Nah, ini tentang waktu-waktu yang kita tidak boleh untuk sholat. Maksudnya apa di sini yang kita tidak boleh disolat? Di sini disebutkan di dalam keterangan ini, faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha tahriman, dimakruhkan secara tahrim, bahkan ada yang mengatakan tahrim. Wa khamsatu awqatin, tapi di sini disebutkan wa khamsatu awqatin, dan adapun 5 waktu la yusolli yang tidak boleh mengerjakan sholat siapa orang di dalam 5 waktu illa sholatan la sababun, kecuali sholat yang, jadi ada 5 waktu di sini yang kita tidak boleh mengerjakan sholat di dalamnya, kecuali sholat itu ada sebabnya. Nah itu baru boleh. Jadi tidak mutlak semuanya Pak Haji. Yang tidak boleh itu sholat-sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Misalkan kita nggak boleh sholat rawatib karena nggak ada sebabnya. Jadi nggak boleh kita sholat rawatib setelah subuh, setelah asar. Jadi waktu yang nggak boleh apa aja sih? Pertama, setelah sholat subuh hingga terbitnya matahari. Yang kedua, ketika matahari terbit hingga sempurna terbitnya. Jadi matahari baru keluar persis nih, belum sempurna terbitnya, itu nggak boleh juga. Terus ketika matahari, kita singgung dulu, tepat di atas kepala kita persis tengah hari, tengah hari bolong persis di atas kepala kita, kita nggak ada bayangan kalau kita di luar ruangan, itu nggak boleh juga, karena waktu sholat itu pasti ketika zuhur sudah melewati, bergeser sedikit matahari, ada bayangan kita biarpun hanya sedikit, itu pasti ada bayangan kalau udah nggak tepat di atas kepala kita. Itu ketika matahari tepat di atas kepala juga nggak boleh. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari kita nggak boleh sholat sunnah di situ. Terus ketika matahari tenggelam, mau tenggelam, ini bahasanya kurang tepat yang terakhir yang 5. Ketika matahari mau tenggelam udah menguning banget, mendekati tenggelam sampai matahari benar-benar tenggelam, itu kita tidak boleh sholat sunnah di situ, kecuali sholat yang ada sebab. Misalkan sholat jenazah boleh, atau pas waktu asar terjadi gerhana, ya boleh, ada sebab. Atau kita masuk ke masjid mau i'tikaf habis asar, kita sholat tahiyatul masjid, boleh. Mengapa? Sebab, karena ada sebab. Kita masuk ke masjid, kita sholat menghormati masjid, tahiyatul masjid, boleh, itu boleh. Atau kita udah kesepakatan ini, nggak taunya karena waktunya emang adanya di situ, kita mau lakukan sholat istisqa waktunya pas asar, memang udah kesepakatan waktu yang memungkinkan hanya di situ. Tapi kalau masih bisa menghindari yang lain, cari tempat waktu yang lain. Tapi kalau memang waktunya di situ, bisanya di situ, atau habis subuh, orang-orang bisanya waktu itu habis subuh, nggak apa-apa karena ada sebab, minta hujan, jadi boleh. Jadi yang nggak boleh itu sholat yang tidak ada sebab, sholat sunnah mutlak. Kita pengen sholat mendekatkan diri pada Allah, sholat rawatib habis subuh, tapi nggak boleh. Sholat biar kita sholat mutlak, pokoknya sholat sunnah biasa, pokoknya pengen pendekatan kepada Allah, kan ada namanya sholat usolli sunatan rakaat ini, pokoknya saya sholat sunnah, pengen orangnya demen banget sama sholat sunnah, pengennya sholat sunnah terus nggak boleh. Tapi sholat yang sunnah yang ada sebab, ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang orang kan sering salah dalam memahami ini. Jadi kalau sholat sunnah yang ada sebab boleh dikerjakan di 5 waktu yang nggak boleh ini. Kalau ada sebabnya, kayak tadi sholat jenazah, sholat yang lain-lain, yang ada sebabnya itu boleh dikerjakan di 5 waktu ini. Jadi itu barangkali ada yang mau ditanyakan tentang yang ini. Nah, monggo tuh masih ada. Ya. Langsung aja Pak.
Sebaiknya kalau sholat jenazah itu setelah sholat apa Pak? Kan kalau yang saya tahu itu kalau di Nabi itu kan tiap habis sholat wajib ada sholat jenazah. Iya. Kalau orang Jawa saya orang Jawa kan itu biasanya kalau kita mau ngubur itu sholatnya itu setelah sholat duhur. Jadi nguburnya mungkin antara sholat duhur dengan asar. Iya. Kalau di Arab kan setiap sholat Iya. itu mesti ada aja. Iya. Pokoknya setiap sholat itu mesti ada sholat. Iya. Jadi sholat jenazah, ya sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu waktunya bebas, Bapak. Bebas, mau kapanpun jenazahnya udah siap, ya kita sholatkan. Mau pas waktunya. Kalau habis sholat Jumat itu mencari keutamaannya, Bapak. Karena apa? Hadisnya kalau orang meninggal disolati orang lebih dari 3 saf atau lebih dari, apalagi lebih dari 40 orang, lebih dari 100 orang, itu keutamaan yang luar biasa. Dia mendapatkan ampunan dari Allah dengan dikerjakan oleh banyak orang, itu menjadi saksi. Makanya orang kalau kita dekat masjid, utamanya dikerjakan di masjid. Mumpung habis Jumatan kan banyak tuh, pasti lebih dari 3 sab. Bahkan kalau ini seperti yang dulu juga pernah Bapak tanyakan kan bergelombang, ya bisa aja dikerjakan bergelombang karena orangnya misalkan orang baik banyak pengen sholat, yang datang banyak kerjakan aja. Yang udah datang kerjain dulu nggak apa-apa, nanti yang berikutnya kerjain lagi, bergelombang nggak apa-apa itu. Ya nanti itu kalau sholat, ya, bahkan dikerjakan di rumah boleh, di tempat lapangan terbuka di samping rumahnya sempit, jauh dari masjid, di samping rumah ada lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, kita kerjakan di situ boleh. Jadi kalau sholat jenazah itu Di makam boleh. itu di makam para ulama mayoritas nggak boleh, tapi kalau memang kepepet, misalkan orang dari jauh. Jadi orang dari jauh, anaknya misalkan ngejar, atau bapaknya misalkan orang tuanya sudah sampai di pekuburan, dikerjakan di sana boleh dalam waktu yang darurat. Yang udah dikubur itu ada yang membolehkan kita sholat di kuburan, tapi ada juga yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan dasarnya hadis Nabi, kuburan tidak boleh jadikan sebagai tempat sholat. Bahkan kita sholat menghadap kuburan saja kalau kita niatkan nggak boleh, kecuali memang musolanya menghadapnya ke kuburan. Tapi kalau kita niat nggak ada penghalang, kita menghadap ke kubur, itu dimakruhkan sholatnya. Gitu. Jadi ada yang gitu, tapi ada juga yang membolehkan. Pernah kejadian, jadi Nabi marah-marah ke orang. Jadi ada dulu berasa sampaikan di pertemuan ini kan, kalau nggak salah Ustaz ya, ada nih perempuan ini rajin di masjid, suka bersihin masjid, tapi karena kejadian waktu itu meninggal, Nabi gak dikasih tahu sama sahabat. Nabi kan gitu orangnya, kalau udah kenal sama orang itu care. Ada orang beliau pernah lihat kok nggak kelihatan, sekali tanya sama Nabi. Nah ini ada orang perempuan yang kadang tuh membersihkan masjid, tahu-tahu udah berapa hari, sehari atau berapa, orang itu nggak kelihatan. Ditanya sama Nabi ke sahabatnya, mana itu perempuan yang ini? Ya Rasul, maaf, lupa kali kita ngasih tahu, orang itu sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa? Nabi marah, kok saya nggak dikasih tahu gitu. Akhirnya beliau datang ke makam, dia sholat di sana. Nah ini bagi yang kepepet tadi menggunakan ini, karena Nabi iya sholat jenazah di situ, karena Nabi waktu itu nggak tahu. Itu pernah kejadian seperti itu. Tapi bagusnya memang kalau di makam kita jangan sholat. Tapi kalau memang ya tadi misalkan anak kayak Ustadz Ali Akbar, namanya anak, gimana sih masa menyolatkan orang untuk terakhir kalinya kalau nggak datang, karena jauh-jauh misalkan baru datang, penerbangan delay, tertunda, nyampe sini misalkan udah dikubur, ya kita ke sana setelah orang bubar talqin, ya kita kerjakan aja sholat jenazah, nggak apa-apa. Karena ini sebagai sesuatu yang juga pernah Nabi mengerjakan itu. Tapi bagusnya jangan sholat di kuburan, karena itu memang ada tuntunan, ada hadisnya juga. Tapi biasalah, itu perbedaan hadis itu berdasarkan kondisi waktu itu, bagaimana kejadian itu. Kadang hukum itu ya seperti itu, dalam kondisi yang tertentu juga kadang bisa membolehkan yang sebenarnya awalnya tidak boleh. Jadi ya itu bolak-balik seperti itu. Selalu hukum fikih itu begitu Pak, karena kalau ada hadis sesuatu yang berbeda akan menjadi rujukan yang berbeda pula. Kadang ada khilafiyah ya di situ, tapi nggak apa-apa. Karena Nabi itu sama ketika mengerjakan sholat itu kan kadang-kadang gerakannya seperti dulu kita sampaikan beda-beda. Ada yang mau
sujud dengkul dulu yang turun atau tangan dulu yang turun. Nah itu pernah dilakukan juga dua-duanya sama Nabi. Ya kalau kita yang masih seger-seger, belum punya asam urat, belum macam-macam, kita dengkul dulu yang turun, nggak apa-apa, karena riwayatnya ada berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Tapi ada juga yang tangan dulu berdasarkan Nabi dulu, riwayat Abu Hurairah tangan dulu. Kalau riwayat Wa'il bin Hujr dengkul dulu. Jadi tergantung kondisi kita aja. Kalau emang udah sepuh malah dengkul dulu, malah kejerungup jatuh, kan repot. Kalau udah nggak normal ya, kayak kalau Pak Haji Mahmud masih normal, naik gunung aja masih kuat. Nah, kalau yang ini kan yang udah nggak bisa, udah ditekuk, udah susah dengkulnya, ya kita tangan dulu, mengada itu nggak masalah. Jadi yang seperti itu ya Pak, mohon maaf ada. Iya iya. Dari kata saha. Nah, dulu udah pernah Pak, dulu pernah ngancingnya ya, nggak ikut ya Pak. Lupa. Jadi dalam bahasa Arab sahayasu sahwan itu artinya lupa, maka disebut sujud sahwi, sujud karena lupa. Bacaan sujud sahwi kemarin juga udah dibahas. Intinya boleh baca tasbih apa aja boleh, tapi para ulama kemudian karena ini sujud karena lupa, dibikinlah tasbihnya yang ada kata-kata lupa. Kalau kita baca misalkan subhana rabbiyal azim, kayak kita subhana rabbiyal a'la, kalau kita sujud ya boleh sebenarnya Pak, tapi karena ini ada kata-kata lupa, kemudian para ulama merumuskan lafal yang ada tasbihnya tapi menunjukkan ada lupanya. Makanya subhana man la yanamu wa la yasuma, suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Intinya dapat dua, dapat ada lupanya mengingatkan kita lupa, ada tasbihnya subhana. Nah itu makanya kenapa Pak? Nggak ada, yang kemarin Pak ada. Yang pertemuan dulu ada bacaannya, nanti dikasih sama Ustadz Doni lagi Pak, minta sama beliau Pak. Jadi ada bacanya, itulah para ulama bijaknya. Jadi sebenarnya yang dibaca itu tasbih aja boleh, cuman karena ini terkait dengan lupa, biar kita ingat, nah, maka dirumuskanlah kata-kata yang ada tasbihnya juga menunjukkan ada kata-katanya kita lupa. Subhanaman la yanamu wala yashu. Jadi itu kan tasbih juga, malah ada kata-katanya yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi gitu Pak ya. Cukup ya Pak ya. Cukup. Yuk kita tutup. Cukup ya Tat ya, kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada yang kurang jelas, mohon maaf kurang di sana sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.